Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhana Sajida dengan NIM 210509740054 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2021B Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan wireless dan juga DHCP server dengan simulasi menggunakan siswa paket tracer untuk memenuhi mata kuliah jaringan komputer. Jaringan wireless. Pengertian dari jaringan wireless yaitu merupakan jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Komunikasi melalui jaringan wireless ini sangat mirip ya dengan komunikasi radio dua arah. Komponen jaringan wireless. Jaringan wireless mempunyai 3 komponen. Yang pertama ada sinyal radio atau radio sinyal. Yang kedua ada format data atau data format, dan yang ketiga ada struktur jaringan atau network structure. Macam-macam jaringan wireless. Jaringan wireless ini memiliki 3 macam, yaitu yang pertama ada WPA-PSK atau Wi-Fi Project Access Pre-Shared Key, yaitu merupakan pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Selanjutnya, yang kedua ada WEP atau Wired Equivalent Privacy atau Shared Key, yaitu merupakan suatu metode pengamanan jaringan nirkabel yang disebut juga dengan Shared Key Authentication. Yang dimaksud Shared Key Authentication itu juga merupakan metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Selanjutnya, yang ketiga WPA atau Wi-Fi Protect Access, yaitu merupakan suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk keamanan jaringan nirkabel. Selanjutnya, frekuensi dari jaringan wireless. Nah, di sini frekuensi dari jaringan wireless ada 2. Yang pertama ada frekuensi 2,4 GHz atau 2400 MHz, yaitu merupakan frekuensi atau sinyal yang sudah lama kita gunakan ya. Jadi biasanya digunakan pada umumnya. Kemudian yang kedua yaitu ada frekuensi 5 GHz, yaitu merupakan teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2,4 GHz. DHCP server. Pengertian dari DHCP server atau Dynamic Configuration Protocol yaitu merupakan layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Jadi di sini jaringannya itu berpasangan, ada yang memberi dan juga ada yang menerima. DHCP server itu merupakan komputer yang memberikan nomor IP, dan sedangkan DHCP client itu merupakan komputer yang meminta nomor IP. Selanjutnya, cara kerja dari DHCP server. DHCP ini menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Nah, di sini kita lihat yang pertama ada DHCP discover. Di sini klien meminta nomor IP ke server. Jadi dia broadcast mencari DHCP server. Selanjutnya yang kedua yaitu DHCP over. Di sini DHCP server bisa salah satu atau lebih server. Jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu DHCP request. Di sini klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Selanjutnya yang terakhir keempat, DHCP acknowledgement merupakan DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan konfirmasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien ini melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dengan klien, dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain akan menarik tawarannya kembali. Simulasi jaringan wireless menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, dalam percobaan ini
kita akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk AP1 atau access point 1, kita akan menggunakan autentikasi keamanan WPA-PSK, sedangkan untuk AP2 atau access point 2 tanpa autentikasi keamanan. Untuk setting IP-nya nanti seperti ini. Berikut ini merupakan skema jaringan simulasi jaringan wireless. Oke, selanjutnya ke langkah percobaan. Di sini buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Oke, kita buka Cisco-nya. Nah, di sini saya sudah membuat skema jaringan yang sama seperti gambar. Di sini kita membutuhkan satu switch. Kemudian kita membutuhkan dua wireless device atau access point. Kemudian perangkatnya di sini sedikit berbeda dengan praktikum sebelumnya. Nah, di sini kita membutuhkan laptop dan juga smartphone. Setelah itu kita sambungkan antara dua wireless ke switch dengan menggunakan kabel ini. Oke, selanjutnya ke langkah berikutnya. Setting AP1 pada port 1 dengan SSID AP1 dan channel 6 dan metode autentikasi keamanannya WPA-PSK dengan password 123456778. Oke, di sini nanti akan disetting seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke Cisco-nya. Nah, di sini wireless AP1 dimulai dari AP1, selanjutnya config. Nah, port 1 di sini kita tulis SSID-nya dengan AP1 ini dengan channel 6 dan coverage-nya kita pakai bawaan saja yaitu 140. Kemudian untuk authentication-nya di sini kita klik WPA-PSK dengan menggunakan password yaitu 123456778. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini setting AP2 pada port 1 dengan SSID AP2 channel 6 tanpa menggunakan metode keamanan. Jadi nanti kita setting AP2 seperti pada gambar ya. Kita lanjut ke Cisco-nya. Di sini AP2 config port 1. Di sini kita tulis SSID-nya dengan AP2, sedangkan channelnya 6 dan coverage-nya yaitu yang sama seperti AP1 140. Di sini yang membedakan yaitu di AP2 ini authentication-nya kita tidak menggunakan password, jadi di sini disable. Oke. Setelah kita menyeting setiap wireless, kita lanjut ke setting kedua perangkat yaitu laptop dan juga smartphone. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, di sini setting laptop pada wireless 0 dengan SSID AP1, metode autentikasi keamanan WPA-PSK dengan password 123456778. Selanjutnya dengan IP address 192.168.1.129/25. Oke, di sini klik laptop config. Nah, di sini laptop masih belum ada sambungan atau port yang menyambungkan ke wireless atau sinyal WiFi. Oleh karena itu, kita harus membongkar laptop terlebih dahulu. Yang pertama, masuk ke physical ini, kita matikan dulu laptopnya. Oke, sudah mati. Selanjutnya, kita cabut salah satu port. Oke. Setelah itu, pasang port yang ini yaitu WPCN 300N ke dalam laptop. Oke. Untuk menggantikan port yang dicabut tadi ya. Nah, setelah itu laptop kita nyalakan kembali. Nah, setelah laptop sudah nyala, kita coba ke config. Kita cek.
Nah, di sini sekarang laptop sudah ada komponen atau port yang menyambungkan ke wireless atau WiFi. Kita langsung lihat ke langkah 4. Ya, di sini kita setting laptop wireless SSID AP1, metode autentikasi keamanan WPAPSK dengan password 123456678 dengan IP address 192.168.1.129/25. Oke, di sini kita langsung saja setting wirelessnya. Oke, di sini SSID-nya kita akan isikan dengan AP1 untuk menyambungkan ke AP1. Kemudian dikarenakan tadi di AP1 ada passwordnya, maka di sini di authentication ini kita isikan password yang sama dengan AP1, yaitu 123456678. Oke. Kemudian kita setting laptop. Di sini kita isi IP-nya yaitu dengan 192.168.1.129 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.128. Nah, di sini sudah. Kita tunggu sampai laptopnya menyambung ke AP1. Nah, di sini sudah tersambung laptop dengan AP1-nya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, di sini setting smartphone pada wireless 0 dengan SSID AP2 dan tanpa metode autentikasi keamanan dengan IP address 192.168.1.130/25. Oke, di sini kita masuk ke setting smartphone. Nah, pada smartphone ini kita lihat config. Nah, di sini pada smartphone dia sudah terdapat wireless, jadi kita tinggal masukkan saja. Oke, di sini smartphone akan disambungkan dengan AP2, maka SSID-nya kita isi AP2. Oke. Dan dengan autentikasinya dia tidak memiliki password pada IP2 ini. Jadi di sini kita disable saja. Lanjut ke setting IP. Di sini oke. Isikan IP yaitu 192.168.1.130 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.128. Oke. Jika semua sudah tersetting, kemudian lihat langkah berikutnya. Oke, di sini untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silahkan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Oke, di sini kita buka laptop, desktop, command prompt, kemudian ketikkan ping, kemudian isikan IP dari smartphone yaitu 192.168.1.130. Kita enter. Nah, di sini laptop dan smartphone sudah tersambung dengan jaringan wireless. Simulasi DHCP server menggunakan Cisco Packet Tracer. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan DHCP server dan juga DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server yaitu merupakan PC server, dan yang bertindak sebagai client adalah laptop dan juga smartphone. Nah, jadi pada praktik kali ini
sama seperti praktik sebelumnya, yaitu jaringan wireless. Namun pada praktikum DHCP ini kita akan menambahkan satu server DHCP ini. Oke, kita lanjut ke langkah percobaan. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Oke, kita buka Cisco-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuka file praktikum kemarin. Di sini kita tinggal menambahkan server. Oke, di sini kita beri nama DHCP server. Oke. Nah, selanjutnya kita hubungkan dari switch ke DHCP server dengan menggunakan kabel. Dari switch ke DHCP server. Oke, di sini kita tunggu sampai berwarna hijau. Nah, jika sudah hijau, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya. Nah, di sini setting IP server secara statik, yaitu 192.168.1.253/25. Oke, jadi nanti DHCP servernya kita setting seperti ini ya. Oke, kita masuk ke Cisco-nya. Kita klik DHCP server. Di sini services. Oke, di sini kita masuk ke DHCP. Nah, kemudian kita on-kan terlebih dahulu di sini. Kemudian kita isikan default gateway-nya, yaitu 192.168.1.254. Oke. Kita masukkan DNS servernya juga, yaitu 33.33.1. Oke, kalau sudah, kemudian untuk start IP address-nya ini kita isikan dengan 165.151. Oke. Dengan subnet mask yaitu 255.128. Oke, di sini maksimum numbernya kita isikan 50. Oke, jika sudah kita lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini aktifkan DHCP server dengan konfigurasi gambar seperti berikut. Di sini tadi sudah ya. Kemudian kita tinggal save di sini. Oke, di sini sudah tersimpan. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya. Di sini aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Oke, kita masuk ke laptop. Di sini desktop IP configuration. Nah, di sini kita pilih DHCP. Kita tunggu. Nah, di sini dia sudah otomatis IP-nya akan terisi ya. Di sini kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapat IP dari DHCP server. Oke, kita lanjutkan ke smartphone dengan langkah yang sama, yaitu desktop IP configuration. Di sini pilih DHCP. Kita tunggu. Nah, di sini juga smartphone juga sudah terisi DHCP-nya secara otomatis. Oke, kita lanjutkan untuk mengetes apakah laptop dan smartphone ini sudah terhubung melalui DHCP server. Di sini kita klik laptop, command prompt, ping. Kita lihat
IP dari smartphone, yaitu 169.254.3282. 169, kita lihat lagi, 254.3282, 254.3282. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah tersambung antara laptop dengan smartphone melalui DHCP server. Sekian penjelasan mengenai jaringan wireless dan juga DHCP server dengan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.